Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komite Madrasah Aliyah Al-Bustaniyah dan yang saya hormati Bapak Dewan Guru MA Al-Bustaniyah dan juga dari yayasan yang mewakili, dan Ibu Bapak Wali Siswa MA Al-Bustaniyah yang saya muliakan, dan siswa-siswi MA Al-Bustaniyah yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu wali daripada siswa MA Al-Bustaniyah dapat memenuhi undangan kami bisa hadir ke sini, tapi saya lihat tidak semuanya hadir, hanya ada beberapa saja. Padahal saya berharap banget Ibu, ya Pak, berharap banget di momen ini itu adalah momen silaturahmi antara Madrasah Aliyah kepada wali siswa MA Al-Bustaniyah, supaya kita lebih dekat gitu. Karena bagaimanapun mendidik anak itu tidak hanya tugas dari sekolah saja, tapi mendidik anak juga itu salah satunya tugas daripada Bapak dan Ibu wali siswa sebagai orang tuanya. Jadi itu untuk anak-anak juga sebenarnya kami undang di ruangan ini karena nanti acaranya ada penampilan kafid sebelum pembagian rapot di kelas. Itu adalah momen yang sebenarnya itu momen yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Wah, anak saya sejauh mana ya hafalan Qur'annya, anak saya sejauh mana ya nilainya di dalam rapot, apakah anak saya selama belajar sudah ada peningkatan atau belum. Itu sebenarnya sudah menjadi perhatian orang tua. Makanya saya minta kepada orang tua untuk hadir ke MA Al-Bustaniyah, tidak setiap sebulan sekali Bu, tapi setiap satu semester satu kali. Tapi alhamdulillah tetap saya syukuri walaupun yang hadir hanya sedikit dari jumlah 79 siswa, hanya ada mungkin 15 atau 20 ya, 21 wali yang hadir. Jadi tidak mencapai 50% juga tidak. Itu harapan kami Ibu biar bisa ngobrol, biar bisa ketemu sama Bapak Ibu gurunya. Oh siapa sih guru tahfidznya, kan jadi kenal. Wali kelasnya siapa, kan jadi kenal tuh. Wali kelasnya kelas 10 siapa, kelas 11 siapa, kelas 12 siapa, komitenya siapa, PU-nya siapa, jadi kenal gitu Bu. Jadi kan ada istilah kata tak kenal maka tak sayang. Sedangkan kita memang sedang mendidik anak-anak kita. Bagaimana bisa kalau kita tidak saling kenal? Hanya peran orang tua juga sangat penting. Kalau di sekolah cuma beberapa jam saja, tapi kalau orang tua 24 jam bersama anak-anaknya, kecuali anak-anak yang pesantren. Disitulah peran ustadz yang di pesantren itu sangat penting sekali, karena memang 24 jam anak itu tinggal di situ. Adapun kalau di madrasah paling hanya 1 jam ketemu, 1 minggu sekali atau 2 atau 4 jam 1 minggunya gitu kan. Jadi sangat terbatas sekali Bu. Tapi alhamdulillah tetap saya syukuri, mudah-mudahan nanti ada peningkatan untuk wali siswanya bisa hadir ke sini, atau mungkin dari anaknya nggak mau ngasih tahu, itu juga
jadi pertanyaan itu. Apakah undangan yang dari MA Al-Bustaniah yang di-share di grup wali kelas itu disampaikan atau tidak sama orang tuanya? Kadang-kadang anak itu malu, nggak usah, mama saya mah gak usah datang, papa saya juga gak usah datang lah. Padahal ini adalah undangan yang sangat wajib dan rapot tidak bisa dibagikan atau diambil kalau siswanya yang ngambil, harus walinya. Itu sudah menjadi program madrasah aliyah, tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena kami pengen mengajak kepada wali siswa, orang tua supaya mereka ikut peran, Bu. Makanya sangat penting pengaruh keterlibatan orang tua dan guru dalam pengembangan pendidikan anak-anak siswa MA Al-Bustaniah. Itu salah satunya menjadi judul tesis saya, Bu. Karena memang penting banget. Tidak bisa guru sendiri mendidik anak-anaknya sementara orang tua tidak peduli masa bodoh baik, yang nggak bisa. Atau orang tuanya kenceng, ternyata gurunya juga nggak peduli, nggak pernah ngajar misalkan, yang nggak bisa juga. Jadi harus sama-sama guru sama orang tuanya bekerja sama dalam melakukan pendidikan untuk anak-anaknya. Ya, salam dan salam marilah kita sama-sama lipat curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali siswa MA Al-Bustaniah yang saya hormati, dan untuk kelas 3 MA Al-Bustaniah, untuk kelas 12 juga Pak Bu, di tahun ini kami membuka program pembekalan. Pembekalan di sini anak-anak diharuskan lulus dari Al-Bustaniah ini bisa memahami tentang pembuatan kalender meja atau disebut desain grafis, membuat pamflet, membuat sampul buku, membuat surat undangan. Jadi ini komputer, Pak. Jadi anak-anak kelas 3 itu ada pembekalan kemarin kurang lebih 1 bulan, dan itu dapat sertifikat, dan sertifikat itu menjadi salah satu syarat untuk pengambilan ijazah. Jadi anak-anak kelas 3 yang belum mengikuti pembekalan dan belum mendapatkan sertifikat harus mendapatkan sertifikat tersebut. Karena kami berharap dari lembaga MA Al-Bustaniah itu siswa-siswinya tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga secara IT, ilmu komputer juga bisa. Dan juga ada anak-anak yang sudah bisa merajut, Pak, bisa membuat tas, bisa membuat taplak meja. Itu salah satu program kami supaya anak-anak ketika keluar dari madrasah aliyah Al-Bustaniah ini dia tidak menjadi sampah di masyarakat, tapi dia banyak memberikan manfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan agamanya. Itu harapan kami, Bu, ya. Itu salah satu program tahun ini. Adapun tahfidz itu sudah menjadi program yayasan, program unggulan yayasan yang harus dihafal sesuai dengan targetnya. Target kelas 10 Yasin, Tabarok, Waqiah, kelas 11, kelas 12 itu masing-masing target. Yang jelas sudah lulus aliyah targetnya Yasin, Tabarok, Waqiah, juz 29 dan juz 30 itu anak-anak hafal. Itu, Bu, itu harapannya, Bu. Makanya disupport, dibantu, didukung program kami. Karena bagaimanapun juga kami melaksanakan program sekuat apapun, kalau anaknya itu meledre, lemas, tidak mau mengikuti, ya sama saja, Bu. Ya, makanya kenapa sih saya pengen antara ilmu agama sama ilmu teknologi atau dunia itu seimbang. Karena ya kita juga diperintahkan oleh Allahnya, doanya gimana, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau kita pengen bahagia di dunia, kata Nabi, ya dengan ilmu. Kalau kita pengen bahagia di akhirat dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita pengen bahagia di
penting sekali Bu ya. Jadi saya pengennya begitu, anak-anak antara urusan dunia, urusan akhiratnya juga dia bisa, dia punya gitu. Makanya jangan sampai ada anak-anak didik ahli IT, dia pintar secara matematika, kimianya pintar, tapi sholatnya tinggal, berarti urusan akhiratnya dia bermasalah. Ya, makanya ingat, bekerjalah untuk duniamu. Yang untuk ilmu dunia silahkan. Mau lulus kuliah nanti jurusannya ekonomi, matematika, mau jurusannya kedokteran silahkan. Selama kalian tidak meninggalkan ilmu agama, kalian tidak akan rugi. Makanya urusan dunia dan akhirat kalian harus utamakan. Dunia di tangan, akhirat di hati. Insya Allah kalian akan sukses nanti ke depannya. Tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Makanya Bu, kecerdasan spiritual itu pengaruhnya luar biasa untuk peningkatan kecerdasan emosional, untuk peningkatan kecerdasan sosial. Ketika kecerdasan spiritualnya bagus, banyak buktinya. Para ilmuwan, Ibnu Sina, ahli kedokteran, hafal Quran 30 juz. Itu salah satunya, kalau masa lalu ya. Terus Ibnu Khaldun itu adalah pakar historiografi, sosiologi dan ekonomi. Dia hafal Quran juga. Terus Al-Khawarizmi, dia pakar algoritma, konsep aljabar. Jadi pakar ilmuwan Muslim pada zaman dulu waktu masa-masa kejayaan Islam, masa Islam, itu mereka spiritualnya bagus. Makanya kenapa? Kecerdasan emosionalnya, sosialnya, empatinya, simpatinya luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh. Ketika seorang itu kecerdasan spiritualnya bagus, seperti Umar bin Abdul Aziz memimpin, jadi pemimpin itu 2 tahun setelah rakyatnya tidak ada yang mau menerima zakat sama sekali. Kenapa Bu? Ketika spiritualnya tinggi kepada Allah, maka menjadi pemimpin itu bukan tujuan dunia. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menyumbangkan 20 miliar bekas negara. Itu karena spiritualnya sudah tinggi, orientasinya bukan dunia lagi, akhirat. Makanya dunia di tangan, akhirat di hati. Jadi ketika ada problem apapun, mikirnya akhirat. Ya, aduh ya, saya nggak boleh kayak gini, nggak boleh sama Allah. Jadi keren emosi, lagi emosi nih, la takdok walakan jannah, jangan marah maka bagimu surga. Lagi emosi nih, nggak terkendali, ingat itu hadisnya, la takdok walakan jannah, jangan marah maka bagimu surga. Itu kalau spiritualnya sudah dibangun dengan baik dan betul-betul bagus hubungan kita dengan Allah, maka emosionalnya, sosialnya, empati simpatinya itu pasti kita punya. Itu makanya penting sekali, betul yang dikatakan oleh Bu Titi tadi, pendidikan hati, pendidikan akal itu dua-duanya penting. Ya, makanya kemarin saya mendengar dari dosen LPDI itu menyampaikan ada beasiswa full untuk mahasiswa, bukan walaupun orang yang istilahnya secara ekonomi mampu, syaratnya satu saja, hafal 30 juz Al-Quran di ITB salah kemarin ya informasinya. Kenapa beliau menyampaikan? Karena beliau yakin bahwa orang yang hafal Al-Quran pasti kecerdasan intelektualnya juga bagus. Bahkan di Bogor ada Bu hafal Quran 30 juz, S1-nya kedokteran, dia juga hafal Al-Quran. Makanya insya Allah orang yang hafal Al-Quran tidak akan rugi di dunianya, justru akan diuntungkan di dunianya, apalagi di akhirat. Diuntungkan dirinya, orang tua yang mendapatkan mahkota Bu, nantinya Bu, kalau anak-anaknya hafal Quran Bu, orang tuanya nanti dapat mahkota, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Makanya beruntung yang diamanahi oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Makanya dipergunakan sebaik-baiknya, jangan hanya ngomong doang. No, salat mana? No, mana ngaji? Buni nonton Ikatan Cinta. Gak bisa Bu. No, kayak salat. No, kayak ngaji gitu. Bapaknya juga sama. Sana, ini siapa? Ahmad. Sana salat ke masjid. Sana berjamaah. Kamu tuh gak
pendidikan itu yang terbaik bukan hanya ngomong, tapi memberikan contoh. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa Nabi bisa mendidik sahabat-sahabatnya begitu hebat sehingga Islam sampai ke sini? Karena beliau tidak banyak ngomong, ya, ngomong aja. Tapi memang antara ngomong dan perbuatan itu beliau lakukan, tidak omdo. Tapi justru bahkan kebanyakannya adalah memberikan contoh dan memberikan keteladanan. Itulah yang akan lebih menusuk jiwa gitu anak didik. Begitupun para bapak ibu guru, hanya sekedar teori ngomong tidak memberikan contoh. Kalau ngomong tuh coba jangan kasar. Kalau ngomong tuh coba sih yang sopan kepada gurunya. Dirinya sendiri tidak seperti itu. Makanya yang paling utama adalah kita memberikan contoh. Kamu kalau ketemu gurunya assalamualaikum, berikan contoh dulu kitanya. Kalau ketemu muridnya ternyata mengalu, pendiam, ya kita yang mulai, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum nak, selamat pagi, apa kabar? Ya, itu pahala. Bahkan di hadis nabinya, siapa yang menyebarkan salam kepada saudara muslim kita, ada keterangan ya kita akan masuk orang-orang yang digolongkan ke dalam jannahnya. Jadi tetap ketemu orang muslim, assalamualaikum, assalamualaikum, ya nggak apa-apa. Ya, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya program-programnya banyak yang perlu saya sampaikan kepada wali, kepada orang tua. Cuma di sini karena waktunya sangat terbatas, mungkin seharusnya ada pertemuan khusus POMD ya Bu, Pak. Pertemuan orang tua, murid dan guru itu seharusnya harus ada dan harus dilakukan, karena pendidikan anak-anak kita ini adalah tugas orang tua dan juga tugas bapak dan ibu guru. Jadi kita harus bekerja sama untuk mencetak atau mendidik generasi supaya menjadi generasi yang terbaik. Kalaupun nanti anak-anak kita lulus dari yang besarnya jadi lurah yang amanah, jadi misalkan pengusaha yang soleh, jadi dokter yang soleh, jadi insinyur yang soleh. Jadi menjadikan akhirat di hati, dunia di tangan saja. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila